Kereh nih malam. Siap. Bismillah. Bismillah. Mengambil sikap untuk mendebat mereka karena saya juga butuh peluru Untuk berada di garis depan. Kita siap nggak untuk berada di depan? Ya, saya masih siap aja, cuman mungkin dari arus bawah. Jadi cantolan hukum R4 dengan R2 memang berbeda. Kalau R4 itu di Permen Hub 118 2018 itu memang khusus untuk mengatur R4. Kalau R2 itu undang-undang nanti dibaca juga ya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 51 ayat 1, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib memenuhi ketentuan mengenai tarif. Turunannya lagi ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah JO, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Lampirannya penetapan NSPK tarif angkutan umum adalah kewenangan pemerintah pusat. Ada lanjutannya dari Permen Hub Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 11, penetapan tarif ojek online dilakukan oleh Menteri Perhubungan. Permen Hub-nya turunannya ini yang jadi acuan dasar untuk R2 ya. Nomor 564 Tahun 2022 menetapkan pedoman biaya jasa, tarif batas atas dan tarif batas bawah ojol dalam 3 zona nasional. Di Kepmenhub Nomor 1001 Tahun 2022 itu mencakup R4 dan R2 tentang masalah potongan 15+5 yang tidak boleh lebih dari 20%. Jadi memang kalau saya kaji memang gubernur tidak berhak untuk R2 karena kewenangannya dari Kementerian Perhubungan. Balik sedikit, kenapa Jawa Tengah itu bisa dikeluarkan Kephub? Karena Kephub Jawa Tengah itu termasuk harapan semua dari kita, bahwa dia bisa mengatur motor, bisa mengatur mobil, dan bisa menetapkan tarif 3 km pertama atau 4 km pertama. Dan itu ditentukan tarif bersih lagi. Tapi kenapa Jawa Tengah bisa? Itu karena desakan dari masyarakatnya Jawa Tengah. Tapi apakah itu bisa diimplementasikan? Tidak bisa. Itu cacat hukum, itu karena melebihi wewenang dari gubernur. Jadi sekarang juga kita kejar ke KDN supaya mengakomodir keinginan kita. Percuma, kalaupun tetap bisa dikeluarkan Kephub, buat apa? Kalau tidak bisa diimplementasikan. Jadi satu-satunya harapan yang memang mendorong gubernur untuk jadi jembatan pada Kementerian Perhubungan pusat untuk R2 ini. Jadi adu-adukan jungkir balik oke mau bisa untuk R2. Nah sedikit untuk yang mobil, yang R4 itu yaitu di Permen Hub Nomor 118 Pasal 20 dan 21 Pasal 20 bunyinya
Gubernur menetapkan tarif batas dan atas dan tarif batas bawah ASK di wilayah provinsi. Tapi itu pun yang ditetapkan adalah tarif kotor. Itu yang dibebankan kepada konsumen. Jadi harapan kita sekarang untuk mendorong Kemgub yang kemarin adalah minta revisi. Mau tidak mau, hasil yang ditetapkan kemarin kita harus naikin lagi 20%. Supaya setelah dipotong itulah yang tarif bersih yang kita terima. Karena kalau yang Kemgub kemarin saya hitung-hitung dengan tarif yang sekarang ada, memang sudah masuk di situ. Ya paling gitu sih. Oh ya, yang tarif 3 km atau 4 km awal saya baca-baca sebetulnya tidak ada secara eksplisit bahwa gubernur boleh atau tidak. Untuk minimal yang 3 kilo atau 4 kilo itu. Jadi menurut saya, hemat saya itu bisa didorong untuk dilakukan revisi. Maka Cok, ada yang mau dulu gimana? Ada yang menanggapi atau usul atau bagaimana? Usulan? Ya, maka R2 ya? Dua telak. Hah? Minum telak. Jadi serius deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menghadiri, masih sangat antusias meskipun kita sudah lelah, meskipun kita sudah capek, tapi mau gimana lagi, kita berjuang demi untuk kemaslahatan, terutama buat driver online. Semoga perjalanan kita masih semangat, diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan langsung saja mungkin menyambung lidah dari tadi yang sudah dijelaskan sama Om Erlan, sedikit menambahkan mungkin ya, yang waktu kita kemarin ke hashtag sama rekan-rekan, mungkin kita mengacu dari Jawa Timur ya, Jawa Timur ya, Jawa Tengah maaf. Meskipun itu Kemgub dari R2 ada, karena cantolan dari R2 sendiri, Pergub ada, Kemgub ada, bagi tidak bisa di ini ya. Nah, karena itu melebihi wewenang. Nah, mungkin ini masukan dari saya. Sempat saya bikin statement ke para ketua R2 maupun pihak Koda juga, usulan dan saran ada opsi. Mungkin ini dari pribadi Helmi sendiri ya, setelah mengkaji. Untuk Jabar kan kita masuk zona 1 nih buat R2. Kalau misalkan Pergub dan Kemgub tidak berguna, kalau bisa direvisi KPN 667. Kalau begitu gimana? Untuk didorong supaya zona 1 TBB TBA di Jabar bisa direvisi, terutama untuk R2, dan kita menekan ke pemerintah supaya regulasi itu ditetapkan. Paling solusinya seperti itu. Jadi tidak melalui Pergub dan Kemgub, dengan cara opsinya kita dulu jilid kedua yang sudah kami sampaikan waktu kemarin di ST. Yang kita lakukan KDM Wayana, Menhub sama Presiden dirubah revisi di zona 1. Mungkin itu dulu aja yang kami sampaikan buat regulasi dari R2, mungkin ya mau merevisi tarif zona 1 khususnya di Jabar, TBB dan TBA. Begitu mungkin. Terima kasih. enggak ada lagi enggak? Biasa. Memang sepakat ya. Dari awal kita masyarakat bersama Kita paham kurang. Ada tarikan. Kita udah membaca buat teman-teman R2 kemana ya. Itu punya tetap kita ke revisi kalau bilang ya. Cuma permasalahan kalau kita tidak ada dorongan ke gubernur, siapa yang akan mewakili kita? Kita kan rakyat Jawa Barat. Makanya orang udah cara mendesak pemasaran pemerintah supaya hadir di sini. Kita itu nggak perlu mikirin undang-undang nomor sekian. Ketika mereka mengeluarkan aturan, kita kritik. Ya. Itu tugas kita. Namun input apa? Kalau memang teman-teman setuju
berlaku buat R2 sama R4. Kita muter-muter Pak pergerakan orang. Makanya dari kemarin itu kita harus segera membebaskan gubernur. Bukannya artinya kita pengen ketemu KDR, bukan. Ya, bukan itu Bukan esensinya. itu, Tapi kita sebagai rakyat Jawa Barat harus diwakilkan nasib kita, terutama kita sebagai insan transportasi online. Mau itu R2 atau R4, kita terlalu apa? Berbicara tentang pasal per pasal, sebetulnya udah nggak muat ke otak. Kita balikan lagi ke gubernur, kumaha pemerintah, iya rakyat Jawa Barat, hayang sejahtera, melihara rese. Benar. Itu aja. Jadi memang benar teman-teman R2 merevisi tarif, memang itu tujuannya. Cuman siapa yang bisa mendorong kalau bukan gubernur? Gitu kan? Ini saha, kurang ke disub nanti lagi gubernur lagi. Gubernur tinggal kemarin kan kita terkendala karena PJ-nya. Nah sekarang gubernur ada. Kumaha ya nah. Sedangkan buat teman-teman R4 kan udah keluar tapi walaupun tidak sesuai ekspektasi. Kalau menurut pribadi saya aja, udahlah, baiklah dapat 500, tapi yang penting kita bisa bertahan dengan kondisi ekonomi yang sekarang, gitu loh. Pribadi saya nggak pengen gede-gede loh. Sedangkan kita hitung in driver itu kalau nggak salah di 2.900 per kilo. Kemarin teh 4.500 kan, potong 20 jadi berapa? Itu kotor ya? Kotor. Itu kotor ya? 2.900 itu bersih ke kita itu Berarti 4.500 kurangin 9.000. 15%. hitungannya bukan 4.500 Pak, hitungannya itu masih 3.500 di SK 34 22 buat R4. Itu kita masih berbicara 3.500 di SK 34 yang baru, 4.500. tiket yang baru itu 4.500, betul kan? Nah di 4.500 yang kita pertanyakan sekarang buat R4 ya, implementasinya di lapangan seperti apa? Lalu sanksinya seperti gimana? Nah itu Gitu loh. Jadi kita tuh masih berjalan beriringan dengan R2. Kenapa? R2 itu diganggu. Urang oke, iya kan? Dianggap kan. Akhirnya kita berbicara tentang sanksi-sanksi. Terus Pak, kumaha bapak we lah. Seperti mah orang sejahtera di sini dengan harga yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita 5.000, 4.500 total, keterima kita minimal 3.800, kita masih bisa bertahan di kondisi ekonomi sekarang. Jangan kita kekeh yang 5.000, tapi nanti penumpang nggak ada. Kan kita lihat dulu Pak, situasinya kan ini lagi kacau. Bentar potong. Tapi tetap ini kita juga harus memperhatikan potongan. Kalau 4.500, potongan tetap 20% plus. Anggap yang plusnya nggak ada, kita itu udah nggak akan nutup BOK-nya. Bro, Ya 4.500. potong 20%. Dipotong berarti sekitar 900 per. Jadi 3.600 berarti bersih kan? 3.600. Yang bagus performanya 7.000. Sekarang reguler itu kadang main di 3.300. Sekarang teh 3.300 tapi fluktuatifnya sesuai jam ya. Sesuai jam. Ada yang sampai 4.000 masih, 4.500 masih. Tapi kadang-kadang ada di 3.500. Terus gini, permasalahannya kan kayak kemarin Stella bilangnya bahwa mereka itu tidak selalu menggunakan TBB ya. Tapi mayoritas di jam yang mereka pergunakan itu yang hemat itu gitu. Dan untuk apa mayoritas si masyarakat pengguna itu memang menggunakannya yang hemat. Iya. selama ada pilihan yang murah masih milih yang murah. Iya. Kenapa kita harus mewariskan 3 pasang motor 3 SK sampai berapa? Makanya ketika waktu masih Pak Koswara yang menjadikan isu, ketika beliau menyarankan untuk ke Dirjen Perhubungan Darat Jakarta, saya nggak ngerti kenapa para sesepuh ini menolak. Padahal itu adalah menurut pandangan saya itu langkah yang paling tepat. Ya memang harusnya kan bypass beli kerja dari kemarin juga saya bilang kita ke gubernur, biarkan gubernur yang berbicara dengan kementerian, gitu kan? Kita muter-muter di bawah dari kemarin apa sih yang kita berbuat sehingga apa
gebrak sekarang lemah. Mau nggak mau harus diakui. Kenapa perjalanan kita terlalu lama? Ini teman-teman ada yang mati lah, ada yang sudah tidak ada usahanya sudah tidak di sini. Akhirnya apa ya? Tinggal segini. Tapi tidak menyurutkan semangat kita buat apa? Buat ayolah, ini harus diselesaikan. Kita sudah menyalakan genderang perang. Mau ada cari tanah, ayo. Coba. Apa yang kita bisa lakukan selain kita, Pak tolong Pak, gitu kan? Pak kau yang Pak Kementerian atau Pak Dawas mau Mas Oke, boleh datang? Masih, nggak gitu aja. Soal muter-muter, itu aja. Khususnya buat R2 dan kepengen untuk semua sih sebenarnya ya, kemarin dari Garda itu meskipun poin-poinnya ada yang bertolak belakang sama Gebrak, tapi dari Gebrak sendiri kan kita tuntutannya cuma satu, tarif gitu kan. Mungkin setelah dikaji sama Elmi mungkin ada yang berbeda, karena berbedanya mungkin adalah Menhub yang mau diganti atau apa. Mungkin ada cantolan satu lagi, mungkin merevisi KP 667 untuk zona 1 khususnya di Jabar dan dibentuk dasar hukum untuk semua layanan. Ya. Jadi jangan jadi catatan dengan jangan hanya kebijakan. Kita pengen dasar hukum, payung hukum sama seperti R4. Jadi Perbu sama Kepbu buat nanti ke depannya kita kuat. Jangan hanya kebijakan. Cuman yang masalah dari Jakarta sama beberapa kota menuntut dari potongan yang jadi masalah metro kita itu untuk perihal Jakarta, karena mereka jelas ditunggangi nih ya, dengan politik gitu ya, oleh politik ya. Jakarta itu udah jelas lah, kita udah tahu semuanya bahwa mereka itu ditunggangi. Hanya kita Jawa Barat yang nggak ditunggangi ya. Nah makanya ini ada peluang buat kita tetap cara elegan kita pakai, tapi kita dari mulai hari ini kita sudah harus mempersiapkan untuk pengerahan massa, karena dengan mendorong pengerahan massa ini adalah jalan satu-satunya gitu. Karena kalau enggak mereka terus abai pemerintah ini gitu. Betul Wak, tadi yang kami sempat sampaikan dari awal, ya mungkin kita jilid kedua. Iya harus wajib itu ya, Pak. dengan tuntutan mungkin tadi kami juga menambahkan revisi untuk dasar hukumnya. Tapi yang didobrak di pusat dari Jakarta sampai sekarang Menhub masih Cileug Jawaban, Komodi di Bandung, Komodi di Jabar. Oke, kita mendesak pemerintah khususnya KDM untuk merevisi. Di Jakarta di pusat ya ada mata saya ini maju kumaha bingung mundur di keprokan ararato. Eta dilema dari R2 dan semangat R2 pun dari kawan-kawan komunitas udah hampir turun 70%, mungkin lebih 60% semangat, dan itu fakta. Kami udah beberapa mencoba mengundang ke sini dan yedei. Dan untuk ini ya saya pribadi gitu ya. Kalau saya pribadi tujuan saya itu tetap adalah yang mau kita obrak-abrik itu adalah regulator. Tapi bila mana rekan-rekan di arus bawah ingin ke aplikator, itu saya nggak akan bisa nahan. Karena memang ini terindikasi, saya bukan nuduh ya, terindikasi bahwa ketika penyusunan Kepgub ini ada permainan aplikator dengan pemerintah. Kenapa? Kita sudah menandatangani perjanjian komitmen bersama tanggal 25 Agustus itu adalah mereka memberikan jawaban, tapi delay. Yang terjadi tahu-tahu tiba-tiba Kepgub R4 sudah ditandatangani tanpa melibatkan kita. Sedangkan janjinya pemerintah adalah ketika penyusunan Kepgub kita dilibatkan. Benar nggak? Ya. Benar nggak? Semua yang hadir itu menyaksikan itu kan, mendengarkan itu kan. Jadi saya sangat meyakini bahwa ini adalah ada permainan antara aplikator dengan pemerintah. Jadi kalau bagi saya sah untuk kita pun mendatangi aplikator, walaupun
tidak akan berpengaruh banyak. Tapi untuk shock terapi silahkan aja. Bapak setuju? Setuju? Terlalu riskan, Pak. Sama fokus ke regulator aja. Saya ini fokus ke regulator aja, Pak, karena riskan. Memang nggak akan ada pengaruhnya ya. Karena apa? Karena sistemnya tetap berjalan. Ya, jadi gini aja, Pak. Apa yang sudah kita jalankan selama ini, yaitu logika. Kalau menurut saya pribadi, regulator pemerintah, betul kita satu-satunya jalan ya ke pemerintah, karena pemerintah yang bisa mengatur, pemerintah. Nah, kita mendorong kepala daerah, karena kita ke siapa lagi kalau bukan kepala daerah yang berada. Nah, sekarang yang kurung audio, kenapa kepala daerah kurang masalah? Artinya gini, di sini gini, kan ini juga dorongan dari bawah itu udah cukup. Mereka itu ada kekecewaan ya terhadap kita karena lambatnya di pemerintahan gitu. Jadi mereka itu ada keinginan untuk ke aplikator, ya, untuk menyerang aplikator. Ya kalau saya sendiri sih tidak menyarankan, tapi saya juga tidak bisa menahan. Itu memang terserah. Cuman nanti bahwa kita ini tidak mengarahkan rekan-rekan untuk ke aplikator, karena tujuan kita mah tetap adalah ke regulator, karena kita ingin aturan yang benar, kan itu kan tujuannya. Iya. mungkin bahasanya, Wak. Gebrak tidak pernah menyarankan untuk aplikator. Betul. Gitu mungkin. Setuju, ya eta gitu. Itu Tapi nanti. kalau nanti arus bawah yang akan melakukan itu di luar tanggung jawab kita. Di luar gebrak. Luar. Ya, kita mau fokus aja, Pak. Kita fokus semua di depan. Jadi cantolan hukum R4 dengan R2 memang berbeda. Kalau R4 itu di Permenhub 118 2018 itu memang khusus untuk mengatur R4. Kalau R2 itu undang-undang, nanti dibaca juga ya. Udah ada. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 51 ayat 1, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib memenuhi ketentuan mengenai tarif. Turunannya lagi ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, JO Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Lampirannya penetapan NSPK tarif angkutan umum adalah kewenangan pemerintah pusat. Ada lanjutannya dari Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 11, penetapan tarif ojek online dilakukan oleh Menteri Perhubungan. Menhubnya turunannya ini yang jadi acuan dasar untuk R2 ya. Nomor 564 Tahun 2022 menetapkan pedoman biaya jasa, tarif batas atas dan tarif batas bawah ojol dalam 3 zona nasional. Di Kepmenhub Nomor 1001 Tahun 2022 itu mencakup R4 dan R2 tentang masalah potongan 15/5 yang tidak boleh lebih dari 20%. Jadi memang kalau saya kaji, memang gubernur tidak berhak untuk R2 karena kewenangannya dari Kementerian Perhubungan. Balik sedikit, kenapa Jawa Tengah itu bisa dikeluarkan Kephub? Karena Kephub Jawa Tengah itu termasuk harapan semua dari kita, bahwa dia bisa mengatur motor, bisa mengatur mobil, dan bisa menetapkan tarif 3 km pertama atau 4 km pertama, dan itu ditentukan tarif bersih lagi. Tapi kenapa Jawa Tengah bisa? Itu karena desakan dari masyarakatnya Jawa Tengah. Tapi apakah itu bisa diimplementasikan? Tidak bisa. Itu cacat hukum, itu karena melebihi wewenang dari gubernur. Jadi sekarang juga kita kejar ke KDM supaya mengakomodir keinginan kita. Percuma, kalaupun tetap bisa dikeluarkan Kephub, buat apa? Kalau tidak bisa diimplementasikan. Jadi satu-satunya harapan ya memang mendorong gubernur untuk jadi jembatan pada Kementerian Perhubungan pusat untuk R2 begitu. Jadi adu-adugan jungkir balik oke mau bisa untuk R2.
Nah, sedikit untuk yang mobil, yang R4. Itu yaitu di Permen Hub nomor 118 pasal 20 dan 21 pasal 20 bunyinya Gubernur menetapkan tarif batas dan atas dan tarif batas bawah ASK di wilayah provinsi. Tapi itu pun yang ditetapkan adalah tarif motor. Itu yang dibebankan kepada konsumen. Jadi harapan kita sekarang untuk mendorong Kepgub yang kemarin adalah minta revisi. Mau tidak mau, hasil yang ditetapkan kemarin kita harus naikin lagi 20%. Supaya setelah dipotong itulah yang tarif bersih yang kita terima. Karena kalau yang Kepgub kemarin, saya hitung-hitung dengan tarif yang sekarang ada, memang sudah masuk di situ. Ya paling itu sih. Oh ya, yang tarif 3 km atau 4 km awal saya baca-baca sebetulnya tidak ada secara eksplisit bahwa gubernur boleh atau tidak untuk minimal yang 3 kilo atau 4 kilo itu. Jadi menurut saya, hemat saya itu bisa didorong untuk dilakukan revisi. Maka Cok, ada yang mau lain dulu gimana? Ada yang menanggapi atau usul atau bagaimana? Silakan. Ya, maka Pak Henry. R2 ya. Oh, itulah. Hah? Minum malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menghadiri, masih sangat antusias meskipun kita sudah lelah, meskipun kita sudah capek, tapi mau gimana lagi, kita berjuang demi untuk kemaslahatan, terutama buat driver online. Semoga perjalanan kita masih semangat, diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan langsung saja mungkin penyambung lidah dari tadi yang sudah dijelaskan sama Om Erlan, sedikit menambahkan mungkin ya, yang waktu kita kemarin ke hashtag sama rekan-rekan, mungkin kita mengacu dari Jawa Timur ya, Jawa Timur ya, Jawa Tengah maaf. Meskipun itu Kepgub dari R2 ada, karena cantolan dari R2 sendiri, Pergub ada, Kepgub ada, bagi tidak bisa di ini ya. Nah, karena itu melebihi wewenang. tuh. Nah, ini masukan dari saya. Sempat saya bikin statement ke para ketua R2 maupun tiap ada juga usulan dan saran, ada opsi mungkin ini dari pribadi Elmi sendiri ya, setelah mengkaji untuk Jabar kan kita masuk zona 1 nih buat R2. Kalau misalkan Pergub dan Kepgub tidak berguna, kalau bisa direvisi KP 667. Kalau begitu gimana? Untuk didorong supaya zona 1 TBB TBA di Jabar bisa direvisi, terutama untuk R2, dan kita menekan ke pemerintah supaya regulasi itu ditetapkan. Paling solusinya seperti itu. Jadi tidak melalui Pergub dan Kepgub, dengan cara opsinya kita dulu jilid kedua yang sudah kami sampaikan waktu kemarin di ST. Yang kita naikkan ke KDM Wayana, ke Menhub sama Presiden dirubah revisi di zona 1. Mungkin itu dulu aja yang kami sampaikan buat regulasi dari R2, mungkin ya mau merevisi tarif zona 1 khususnya di Jabar, TBB dan TBA. Begitu mungkin. Terima kasih. enggak ada lagi enggak? Yes. Memang sepakat dari awal kita masyarakat kurang bersama, kurang Ada tarikan Orang udah membaca buat teman-teman R2 kemana ya. Itu umumnya tetap kita ke revisi pengertian ya. Cuma permasalahan ya. Kalau kita tidak ada dorongan ke gubernur, siapa yang akan mewakili kita? Kita kan rakyat Jawa Barat. Makanya orang ada cara yang bisa kumacarana pemerintah supaya hadir di sini.
kecepatan kurang nih. Itu berlaku buat R2 sama R4. Kita muter-muter Pak pergerakan orang. Makanya dari kemarin itu kita harus segera membebaskan gubernur. Bukannya artinya kita pengen ketemu KDR, bukan. Ya, bukan itu esensinya. Tapi kita sebagai rakyat Jawa Barat harus diwakilkan nasib kita, terutama kita sebagai insan transportasi online. Mau itu R2 atau R4, kita terlalu apa? Berbicara tentang pasal ke pasal, sebetulnya udah nggak muat di otak. Kita balikan lagi ke gubernur, kumaha pemerintah, iya rakyat Jawa Barat, hayang sejahtera, pelihara rese. Itu aja. Jadi memang benar teman-teman R2 merevisi tarif, memang itu tujuannya. Cuman siapa yang bisa mendorong kalau bukan gubernur? Gitu kan? Ini saham, kurang ke disub nanti lagi gubernur lagi. Gubernur tinggal kemarin kan kita terkendala karena PJ-nya. Nah sekarang gubernur ada. Kumaha ya nah. Sedangkan buat teman-teman R4 kan udah keluar tapi walaupun tidak sesuai ekspektasi. Kalau menurut pribadi saya aja, udahlah, baiklah dapat regulasi, tapi yang penting kita bisa bertahan dengan kondisi ekonomi yang sekarang, gitu loh. Pribadi saya nggak pengen gede-gede loh. Sedangkan kita hitung in-driver itu kalau nggak salah di 2.900 per kilo. Ini kemarin teh 4.500 kan, potong 20 jadi berapa? Itu kotor ya? Kotor. Itu kotor ya? 2.900 itu bersih ke kita itu Berarti 4.500 kurangin 9.000. 15%. Hitungannya bukan 4.500 Pak. Hitungannya itu masih 3.500 di SK 34 22 buat R4. Itu kita masih berbicara 3.500 di SK 34. Tiket yang baru itu 4.500, betul kan? Nah, itu 4.500. Yang kita pertanyakan sekarang buat R4 ya, implementasinya di lapangan seperti apa? Lalu sanksinya seperti gimana? Nah itu Gitu loh. Jadi kita tuh masih berjalan beriringan dengan R2. Kenapa? R2 tadi kan, orang oke, iya kan? Dianggap kan. Nah ini kita perlu bicara tentang sanksi-sanksi. Terus Pak, kumaha bapak we lah. Seperti mah orang sejahtera di sini dengan harga yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita 5.000. 4.500 kotak kata 5 kita minimal 3.800, kita masih bisa bertahan di kondisi ekonomi sekarang. Jangan kita hayang 5.000 tapi nanti penumpang nggak ada. Kan kita lihat dulu Pak, situasinya kan ini lagi kacau. Tapi tetap ini kita juga harus memperhatikan potongan. Kalau 4.500 potongan tetap di 20% plus. Anggap yang plusnya nggak ada, kita itu udah nggak akan nutup beokannya, bro. Ya 4.500 potong 20%. Oke, dipotong berarti sekitar 900 perak. Jadi 3.600 berarti bersih kan? 3.600. Yang bagus performanya sekarang reguler itu kadang main di 3.300. Sekarang teh 3.300 tapi fluktuatifnya sesuai jam ya, sesuai jam. Ada yang sampai 4.000 masih, 4.500 masih, tapi kadang-kadang ada di 3.500. Terus gini, bermasalahnya kan kayak kemarin Stella bilangnya bahwa mereka itu tidak selalu menggunakan TBB, ya. Tapi mayoritas di jam yang mereka pergunakan itu yang hemat itu gitu. Dan untuk apa mayoritas si masyarakat pengguna itu memang menggunakannya yang hemat. Iya. selama ada pilihan yang murah masih pilih yang murah. Iya. Kenapa kita harus membuat motor 3 SK sampai berapa ya? Makanya ketika waktu masih pas suara yang menjadikan isu, ketika beliau menyarankan untuk ke Dirjen Perhubungan Darat Jakarta, saya nggak ngerti kenapa para sesepuh ini menolak. Padahal itu adalah menurut pandangan saya itu langkah yang paling tepat. Ya memang harusnya kita bypass dulu dan dari kemarin juga saya bilang kita ke gubernur, biarkan gubernur yang berbicara dengan kementerian. Itu kan kita muter-muter
tidak ada usahanya seperti dari sini. Nah ini apa ya, itu nggak segini, tapi tidak menyurutkan semangat kita buat apa? Buat ayolah, ini harus diselesaikan. Kita sudah menyalakan genderang perang. Memadai cari tanah, ayo coba apa yang kita bisa lakukan selain kita Pak turun Pak, gitu kan? Bapak wae Pak Kementerian atau pedawat lu mau masuk deh, boleh kan? Masih nggak gitu aja, sosial motor itu aja. Khususnya buat DR2 dan kepengen untuk semua sih sebenarnya ya, kemarin dari Garda itu meskipun poin-poinnya ada yang bertolak belakang sama Gebrak, tapi dari Gebrak sendiri kan kita tuntutannya cuma satu, tarik gitu kan ya. Mungkin setelah dikaji sama Elmi mungkin ada yang berbeda, karena berbedanya mungkin adalah Menhub yang mau diganti atau apa. Mungkin ada cantolan satu lagi, mungkin merevisi KP 667 untuk zona 1 khususnya di Jabar dan dibentuk dasar hukum untuk semua layanan. Ya. Jadi jangan jadi catatan dengan jangan hanya kebijakan. Kita pengen dasar hukum, payung hukum sama seperti R4. Jadi Perdu sama Kepku kuat, nanti ke depannya kita kuat. Jangan hanya kebijakan. Cuman yang masalah dari Jakarta sama beberapa kota menuntut dari potongan yang jadi masalah metro kita itu untuk perihal Jakarta, karena mereka jelas ditunggangi ya, dengan politik, oleh politik. Ya. Jakarta itu udah jelas lah, kita udah tahu semuanya bahwa mereka itu ditunggangi. Hanya kita Jawa Barat yang nggak ditunggangi. Ya, nah makanya ini ada peluang buat kita tetap cara elegan kita pakai. Tapi kita dari mulai hari ini kita sudah harus mempersiapkan untuk pengerahan massa, karena dengan mendorong pengerahan massa ini adalah jalan satu-satunya gitu. Karena kalau enggak mereka terus abai pemerintah ini gitu. Betul Wak, tadi yang kami sempat sampaikan dari awal, yang mungkin kita jilid kedua. Iya, harus wajib itu ya, Pak. dengan tuntutan mungkin tadi kami juga menambahkan revisi untuk dasar hukumnya. Tapi yang didobrak di pusat dari Jakarta sampai sekarang Menhub masih Cileungeuk, Jawaban, Komode di Bandung, Komode di Jabar. Oke, kita mendesak pemerintah khususnya KDM untuk merevisi di Jakarta di pusat di area-area. Mantap saya ini maju kumaha bingung, mundur di keprokan meureun ararato. Eta dilema dari R2 dan semangat R2 pun dari kawan-kawan komunitas udah hampir turun 70%, mungkin 60% semangat, dan itu fakta. Kami udah beberapa mencoba mengundang ke sini dan ide. Dan untuk ini ya saya pribadi gitu ya. Kalau saya pribadi tujuan saya itu tetap adalah ke yang mau kita obrak-abrik itu adalah regulator. Tapi bila mana rekan-rekan di arus bawah ingin ke aplikator, itu saya nggak akan bisa nahan. Karena memang ini terindikasi, saya bukan nuduh ya, terindikasi bahwa ketika penyusunan Kepgub ini ada permainan aplikator dengan pemerintah. Kenapa? Kita sudah menandatangani perjanjian komitmen bersama tanggal 25 Agustus itu adalah mereka memberikan jawaban, tapi delay. Yang terjadi tahu-tahu tiba-tiba Kepgub R4 sudah ditandatangani tanpa melibatkan kita. Sedangkan janjinya pemerintah adalah ketika penyusunan Kepgub kita dilibatkan. Benar nggak? Ya. Benar nggak? Semua yang hadir itu menyaksikan itu kan, mendengarkan itu kan. Jadi saya sangat meyakini bahwa ini adalah ada permainan antara aplikator dengan pemerintah. Jadi kalau bagi saya sah untuk kita pun mendatangi aplikator walaupun tidak akan berpengaruh banyak. Tapi untuk shock terapi silakan aja. Ya. 1 menit
Bapak setuju? Setuju? Terlalu riskan Pak. Sama fokus ke regulator aja. Mending fokus ke regulator aja Pak, karena riskan. Memang nggak akan ada pengaruhnya ya. Karena apa? Karena basis sistemnya tetap berjalan. Ya, jadi gini aja, Pak. Apa yang sudah kita jalankan selama ini, yaitu lanjutkan. Kalau menurut saya pribadi, regulator pemerintah, betul kita satu-satunya jalan ya ke pemerintah, karena pemerintah yang bisa mengatur, pemerintah. Nah, kita mendorong kepala daerah, karena kita ke siapa lagi kalau bukan kepala daerah? Ya benar kan? Apa kalau kenapa kepala daerah orang bersalah? Ya, artinya gini, di sini gini, kan ini juga dorongan dari bawah itu udah cukup, mereka itu ada kekecewaan ya terhadap kita karena lambatnya di pemerintahan gitu. Jadi mereka itu ada keinginan untuk ke aplikator, ya, untuk menyerang aplikator. Ya kalau saya sendiri sih tidak menyarankan, tapi saya juga tidak bisa menahan. Itu memang terserah, cuman nanti bahwa kita ini tidak mengarahkan rekan-rekan untuk ke aplikator, karena tujuan kita mah tetap adalah ke regulator, karena kita ingin aturan yang benar, kan itu kan tujuannya. Iya. Mungkin bahasanya, Wak. Gebrak tidak pernah menyarankan untuk aplikator. Betul, Gitu mungkin. setuju, ya eta gitu. Itu Tapi kalau nanti arus bawah yang akan melakukan itu di luar tanggung jawab kita. Di luar gebrak. Luar. Kita mau fokus aja Pak, kita fokus